Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masalah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kayak Atisam akan makan pisang. Selamat pagi guys, ini udah pagi ya. Ini tuh pisang apa ya namanya ya? Ini agak cukup mahal cuy di pasar. Biasa kalau pagi itu Kaisam selalu makan pisang ya. Empuy. Hari ini apa kabar kalian? Punya makanan apa di rumah? Majikan masak apa? Wes, mantap, is the best. Hari ini Kaisam akan berbagi satu kisah dan pengalaman pekerja migran, di mana ini menepis ketakutan kita bahwa Hong Kong itu bukan satu-satunya wilayah negara ya. Kita harus bertahan di sini. Kadang kita 3 kali diterminate ya cuy ya. Itu nggak cocok terus dengan majikannya. Kadang kita yang notice, kadang kita yang diterminate gitu kan. Coba lagi kesempatan terakhir juga nggak finish lagi. Ini kan problem ya. Apakah kita tidak bisa bekerja atau majikan yang tidak cocok dengan pekerjaan kita. Inilah kena mentalnya ya cuy ya. Tapi saat kita di negara lain justru kita bisa bertahan dan bisa survive bertahun-tahun. Nah ini si pekerja migrannya ini kemarin menelpon kayak Tisam karena dia bingung harus mencari mantan majikannya itu kemana, karena dia tidak punya arsip kontrak kerja, agensinya juga dihubungi tidak bisa ya cuy ya. Jadi si pekerja migran ini punya hutang lah cuy sama ex majikannya itu 6.000, dan saat dia ini di negara lain ya, dia ibaratnya ekonominya sudah membaik gitu kan, dan dia merasa bahwa hutang itu adalah sampai kapanpun akan menjadi hutang gitu kan. Ya itulah yang membuat si pekerja migran ini bingung mencari majikannya ya cuy ya, karena percuma juga banyak uang gitu kan kalau masih ada harta orang di harta kita. Oke, jadi singkat cerita si pekerja migran ini cuy datang ke Hong Kong dengan tujuan ya merubah nasib hidupnya ya cuy ya. Hanya saja sesampainya Hong Kong dia tidak tidak beruntung. 2 kali di termination dan terakhir majikannya ini kesempatan ketiga. So far majikan laki-lakinya ini baik sekali ya cuy ya, bahkan tanpa kita minta gitu cuy. Majikan laki-laki ini selalu menawarkan, Cece kalau kamu butuh uang kamu ngomong sama saya ya. Intinya mereka takut kalau Cecenya itu berhutang bank dan dia siap untuk memberikan pinjaman gitu cuy. Hanya saja dibalik kebaikan si majikan laki-lakinya, ini majikan perempuannya itu berbanding terbalik ya cuy ya, dimana ya cerewet, bawel gitu cuy, ya nggak cocok terus lah dengan pekerjaan si Cecenya ini ya cuy ya. Nah tipikal pekerja migran ini adalah tipikal pemikir gitu cuy. Sekali dia omong gak enak, dia ini akan meresap di hati gitu kan. Dia akan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Apa saya nggak bisa kerja ya? Apa dia itu nggak suka sama kita ya kan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kita stres ya. Kadang kalau kita bekerja di luar negeri itu kita nggak boleh cuy jadi tipikal pemikir seperti itu ya. Harusnya kita lebih semangat gitu kan. Oh majikan nggak suka seperti itu, pengennya seperti ya kita perbaiki. Nah singkat cerita nih cuy, di tengah perjalanannya dia merasa bahwa kalau saya keluar dari rumah majikan ini berarti di end nih saya udah nggak bisa lagi ke Hong Kong ya kan. Tapi si pekerja migran ini pun tidak mau overstay gitu kan. Akhirnya di hari kejadian dia ini kabur cuy dari rumah majikannya, tapi dia kabur ini langsung datang ke agensinya cuy, dimana mem saya udah nggak mau kerja mem, saya udah nggak mau ya kan. Tapi ingat ya cuy ya, saat kita kabur dan meninggalkan rumah majikan itu artinya kita memutuskan kontrak tanpa pemberitahuan dan kita wajib membayar 1 bulan ke majikan ya cuy ya. Nah hanya saja pada waktu itu dia merasa bahwa dia nggak mau pulang ke Indonesia. Akhirnya dia pengen ke Makau cuy. Si pekerja migran ini nekat untuk pergi ke Makau. Nah agensinya
ini ya sudah kalau misalkan kamu mau ke Makau ya udah pergi aja ke Makau gitu kan. Tapi bagaimana dengan ini, apa namanya, hak-hak saya ya kan, minta sendiri sama majikan juga nggak enak karena kita yang kabur gitu kan. Akhirnya karena dia takut overstay di Hong Kong dan dia pergilah ke Makau cuy. Nah, berlalulah tuh cuy 7 tahun sampai sekarang. Nah, sekarang dia baru merasa bahwa dia mungkin sudah punya rezeki ya untuk mengembalikan uang tersebut, dan dia juga pernah berpesan kepada agensinya bahwa nanti kalau majikan saya memberikan hak saya mem, tolong kasihkan saja ke singsang saya karena pada waktu itu saya berhutang 6.000 dipinjamkan singsangnya. Jadi cuy, si pekerja migran ini ya tadi itu tawaran majikannya, Cece kalau kamu butuh uang kamu jangan hutang bank ya, kamu ngomong sama saya. Dan pada hari itu dia juga butuh di Indonesianya ya untuk ngerenovasi rumah atau apa gitu cuy, ya kan namanya juga pekerja migran itu banyak kan cita-citanya di Indonesia itu. Akhirnya dikasihlah tuh sama singsangnya, tapi tanpa sepengetahuan majikan perempuannya. Nah, saat si pekerja migran ini pergi ke Makau, dia sudah berpesan kepada agensinya, yaitu tadi, kalau mendapatkan hak-haknya, sisa gaji, tiket pesawat, udah nggak usah dikasihkan untuk membayar tiket pesawat untuk membayar hutangnya si mbaknya ini di majikan laki-lakinya itu ya cuy ya. Mbaknya itu sama sekali udah nggak usah deh, saya keluar dengan tangan kosong saja. Nah, kemarin telepon dia ini ragu ya, Kaisam saya udah punya uang nih 6.000 ya, tapi permasalahannya di sini Kaisam, saya tidak menemukan agensi saya, bahkan kontrak kerja pun saya tidak ada, alamat rumah majikan saya tahunya itu ya tahu sih kalau saya ke Hong Kong saya tahu rumahnya, tapi untuk alamat jelasnya di kontrak kerja itu saya nggak punya, file-filenya tuh hilang semua. Terus apa yang harus saya lakukan untuk bisa untuk bisa memastikan apakah majikan saya ini memberikan hak pada agensi dan apakah agensi ini membayarkan hutangnya si pekerja migran ini. Jadi dalam keraguan ya cuy ya. Jadi kayak gini, kira-kira majikan saya udah bayar haknya belum ya? Kira-kira agen saya kasihkan nggak ya bayar utangnya? Itu kan keraguan ya, dimana kita belum menyelesaikan akad hutang kita sendiri. Nah ini ya yang menjadi beban. Ini bagus juga ya, kadang kita tuh kalau berhutang itu banyak menyepelekan, tapi kalau misalkan kalian sudah ada di titik rezeki yang benar gitu ya cuy ya, kalian harus wajib cari orang-orang yang masih hartanya ada di harta kita cuy. Itu bahaya banget cuy, karena untuk apa kita sukses gitu kan kalau masih ada $1 hak orang lain di harta kita. Jadi kalau saat ini nih kalian udah ekonominya membaik gitu kan, kemarin-kemarin siapa nih orang yang udah nolong, kemarin-kemarin siapa nih orang yang udah mau menghutangkan kita, kamu cari mereka. Ini waktunya kamu membayar hutangmu dan membalas, ibaratnya maaf ya kemarin saya ngilang dari kamu, saya sekarang udah ada rezeki nih tapi saya nggak bisa ngasih lebih, hanya bisa membayar pokok hutang kamu aja, kamu mau nggak nerima ya kan. Siapa sih orang yang dikasih duit nolak gitu ya cuy ya. Ya walaupun kita sudah meninggalkan luka dalam gitu kan kepada mereka, tapi dengan nawah itu kita seperti itu ya, mereka pasti akan luluh lagi gitu cuy. Dan kedua malaikat di samping kita itu pun mencatat ya, harus ingat tuh. Jadikan motivasi nih mbaknya dalam membayar hutang. Jadi solusi apa Kaisam yang harus saya tempuh? Oke, kita bedah kasus ya mbak. Jadi si pekerja migran ini kan posisinya itu kan kabur ya dari rumah majikan, dan masih ada hak majikan di situ sebesar 1 kali gaji si mbaknya, karena mbaknya ini meninggalkan rumah majikan tanpa pemberitahuan. Berarti mbaknya ini berhutang ke majikan 1 bulan gaji. Nah sekarang sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi, cuti tahunan, ya sudahlah, dianggap impas deh. Kamu nggak bayar majikan, majikan juga nggak bayar haknya ke kamu. Jadi intinya keraguan uang itu ada di agensi, luntur ya. Jadi udah nih, berarti posisinya kamu juga tetap wajib membayar yang 6.000 itu. Nah, kalau misalkan kamu muslim, sebenarnya muslim itu gampang. Kaisam pada waktu itu menyarankan begini saja mbak, uang itu yang 6.000 kamu pisahkan. Karena apa? Karena dia juga sudah bagian ikhtiar ya, mencari kekayaan Islam juga dia juga ikhtiar, bener nggak? Nah, setelah Kaisam selusuri alamat nggak ada, semuanya nggak ada, intinya nggak ada deh untuk akses bisa menemukan majikan ini.
Nah, kamu simpan uang itu di salah satu dompet dan dinawaitukan ini adalah hak majikan dan uang majikan saya untuk membayar hutang. Nah, Kaisam menyarankan nanti kalau misalkan ada nih keadaan urgent nih di depan kita gitu kan, yang membutuhkan pertolongan dengan uang gitu kan, bukan berarti orang yang pinjam uang dikasih dari uang itu, enggak ya cuy, beda konsep. Jadi misalkan contohnya gini, ada orang yang Mbak Indonesia nih, kan Mbaknya posisinya masih di Makau, Mbak Indonesia nih jatuh di depan kita dan dia ibaratnya gak bisa apa-apa gitu kan, terus dia butuh ke rumah sakit misalkan naik taksi. Nah, kita boleh tuh pakai uang untuk membayar hutang ke majikan itu. Keluarkan misalkan untuk bayar taksi $200 nih. Tapi kita sebelum mengeluarkan uang itu kita harus diniatkan, ya Allah, ini adalah pembayaran hutang saya ke majikan saya nama ini. Terus dibayarkan. Berarti sisanya berapa nih? Sisanya berarti 5.800. Kalau sampai cuti nih 5.800 ini belum dipakai untuk keadaan urgent menolong orang lain ya cuy ya. Jadi nanti begitu pulang, kakak cari imam besar masjid di rumah sampean itu. Ngomong, jelaskan atau Pak Kiai atau siapa yang dianggap mengerti tentang permasalahan ini. Kita jelaskan ya kan. Terus bagaimana solusinya? Ya kan? Jadi nanti uang ini kita serahkan kepada pihak tersebut untuk menyalurkan sebagai akad pelunasan hutang kita terhadap majikan kita. Sebenarnya Islam itu gampang cuy, hanya saja yaitu tadi prosesnya, kita harus ikhtiar dulu mencari yang punya uang, kita juga harus mencari ahli warisnya dulu ya kan. Setelah diselusuri semua tidak nemu, mentok, buntu, uang itu bukan lantas menjadi milik kita, tetap milik orang lain dan harus kita keluarkan dengan akad pembayaran hutang untuk kasus kamu. Nah itu, makanya ribet masalah hutang piutang. Jadi kalian jangan entengkan kabur gitu aja, ngeblok gitu aja. Enggak cuy, sampai kapanpun, sampai kamu meninggal dunia, hutang ya akan tetap hutang dan akan ditagih di akhirat ya. Gak boleh ya. Nah itu mungkin saran untuk banyak. Kira-kira saran kayak Sam ini masuk nggak dengan saran kalian? Tulis komen ya. Nah itu mungkin cerita mbaknya yang lebih beruntung di negara lain daripada di Hongkong ini. Ini jadi gini, membantah ya. Jadi kalau kalian nggak finish terus gitu kan di Hongkong, mungkin saja rezeki kalian ada di negara lain. Oke, jangan patah semangat ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tiru tuh mbaknya ya untuk bayar utang kalau udah rezeki kamu udah benar. Bye bye.